Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita sambut firman Tuhan pada hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas kasih setiamu yang masih menyertai kehidupan kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menyambut firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini zaman sudah semakin maju dan banyak manusia pada kemajuan zaman ini memanfaatkannya sesuai keinginan dan pola pikirnya. Kemajuan zaman ini menjadi tuan bagi manusia, dalam arti jadi mempertuankan perkembangan zaman. Demikian halnya di Athena. Paulus bersedih karena di Athena ia melihat banyak patung berhala pada ayat 16. Dalam arti dipertuankan oleh patung-patung berhala. Orang Athena menyembah Allah yang terbuat dari benda mati, bukan Allah yang sejati. Karena itu, Paulus berusaha untuk bertukar pikiran pada ayat 17. Paulus memberitakan keyakinannya bahwa Yesus adalah Mesias pada ayat 18. Kalangan yang tidak menerima ajaran Paulus membawa Paulus pada sidang rakyat di Areopagus untuk menjelaskan pengajarannya pada ayat 19. Areopagus adalah tempat untuk mengadili suatu perkara. Dalam sidang tersebut, Paulus menyerukan agar orang-orang di Athena bertobat pada ayat 30. Paulus memberitakan Allah yang maha kuasa yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena pada ayat 23. Sebab Allah lah Sang Khalik, pencipta bumi dan isinya. Mereka perlu memahami dan percaya kepadanya bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh batu atau emas pada ayat 29. Allah menyatakan kuasanya dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Orang-orang Athena mengejek keyakinan Paulus sebagai suatu kesalahan. Namun, penjelasan Paulus itu dapat membuat beberapa orang menjadi percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam pertobatan adalah langkah seperti orang berbalik dari arah yang salah menuju kepada arah yang seharusnya dijalani, yaitu arah yang benar. Melalui Kristus, manusia bertobat dan semuanya itu bukanlah karena terpaksa, tetapi kerelaan untuk mengikut Dia. Di tengah perkembangan zaman ini, jadilah bagian yang tetap percaya kepada Yesus. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk bersyukur, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu atas kuasa-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Semuanya itu atas kuat kuasa-Mu yang menyertai hidup kami.
Berkati juga kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan di setiap proses langkah kehidupan kami, agar kami senantiasa mengandalkan Engkau apapun yang akan kami lakukan. Tuhan Yesus, berkati juga seluruh jemaat-Mu, saudara-saudari kami mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Berkati Tuhan setiap proses pertumbuhan anak-anak-Mu, agar mereka boleh bertumbuh di dalam firman yang takut akan Engkau. Berkati juga Tuhan segala pekerjaan kami, apapun yang akan kami lakukan, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi berkat kemanapun kami akan melangkah. Berkati juga Tuhan seluruh anak-anak-Mu yang dalam proses pendidikan, agar mereka boleh berprestasi, berhikmat, dan takut akan Tuhan. Apapun Tuhan, setiap cita-cita dan harapan mereka, Tuhanlah yang menuntun mereka. Berkati juga orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan, agar mereka boleh kuat dan berpengharapan senantiasa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, jika di antara saudara-saudari kami saat ini ada yang sedang dalam sakit penyakit, biarlah kiranya Tuhan yang memulihkan mereka. Yang sedang bergumul, Tuhan hibur hati mereka, agar kami dapat bersuka cita menyambut setiap proses kehidupan kami bersama-sama di kemudian hari. Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini, Amangina. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.